Kita lanjutkan juz 3 ya. Mulai mengenalkan tanwin dan juga sukun dan lain-lainnya. Kita baca dulu aan, baban, da'aban. Mari. Jadi bacaannya pendek-pendek, tetap pendek-pendek walaupun di situ ada alif ya. Kemudian kita terangkan kepada anak bahwa seret 2 di atas namanya fathatain. Ini seringnya anak salah penyebutannya, bacanya fathatain. Nah, harus fathatain, haknya dihilangkan, harus fathatain. Kalau sukar ya disebut fathah tanwin saja, disebut fathah tanwin. Jadi tanwin ini harus cepat. Aan, tidak boleh aan, tidak boleh, harus aan. Nah, an itu nama pendek ya. Jadi kenalkan kepada anak bahwa seret 2 ini bacaannya adalah an ya. Seperti membaca nun sukun ya. Jadi dengan itu dan diterangkan bahwa setelah tanwin fathatan ada alif atau ya, ya seperti bentuk ya tapi mestinya itu alif, itu alif bingkong cara Jawa nih, dianggap tidak ada. Ini sementara karena nanti kalau diwakafkan kan panjang, tapi ini keterangan kepada anak ya pokoknya kalau ada alif atau ya sesudah fathatan dianggap tidak ada, maka bacanya da'aban, tidak panjang. Nanti akan bisa membaca khotoan, hafadzotan, so'adan, kalimatan dan seterusnya. Kemudian i'in, sabain, mari. Seret 2 di bawah namanya fathatain, bukan fathatain, tapi fathatain atau fathah atau kasrotain ya. Kasrotain ya. Kita sebut dengan kasrotain bukan kasrotain atau kasroh tanwin. Bacaannya harus in, jangan in. Ini sering orang Jawa miring bacaannya in, sabain tidak boleh, harus sabain ya. I'in, sabain, binabain, hamain, syai'in. Nah, kalau tidak Quran tidak apa-apa. Marortu bizaidin, nah tidak apa-apa. Nah, tidak ada yang marortu bizaidin, saya kira tidak ada yang baca gitu. Tapi kalau Quran harusnya begitu, in gitu ya. Kemudian u'un, zomaun, mari. Ini sebutannya adalah dommatain ya, atau dommah tanwin. Nah, kenalkan kepada anak bahwa dommatain ini bentuknya ada 3 macam. Di bawah itu ada yang 2 dommah, itu juga dommatain. Ada dommah, ada lengkungnya di atas. Kemudian ada dommah berekor, itu dommatain, dommatain, dommatain ya. Semuanya dibaca un, jangan on ya. Malaun, syai'un, nabaun. Nah, ini memang sering orang Jawa membacanya miring menjadi on ya. Umpama ada namanya Pak Zaidun, panggilannya mesti Pak Zaidun, tidak ada Pak Zaidun ya. Syai'un, syai'un ya. Tapi Quran harus tetap un semuanya ya. Kita lanjut nun sukun. Kenapa yang pertama-tama sukun yang dikenalkan kok tidak hamzah sukun ya, tidak a tapi nun sukun? Sebab anak-anak sudah bisa membaca nun sukun. Apa itu? Tanwin adalah nun sukun yang tidak tertulis ya. Maka kita kenalkan nun sukunnya sekarang ya. Kita baca nun sukun anharon, mari. Yang penting baca sukun harus ditekan cepat. Apa? Tekan cepat, itu yang penting ya. Tekan itu artinya tidak boleh kendor, tidak boleh anharon, harus an, itu namanya tekan. Dan cepat ya tidak boleh lama, tidak boleh anharon, harus anharon, anhamuka, itu namanya cepat.
Ini menjadi pokok cara membaca sukun. Tekan cepat. Anhakuma an'aman nanhaka. Jadi tanwin dengan nun sukun itu sama. Ya, kalau fathatain menjadi an, in, un kan sama. Itu tulisannya dengan bacaannya tulisannya beda tapi bacaannya sama. Kemudian setelah nun sukun kita kenalkan mim sukun. Karena mudah, asal bibirnya rapat jadi mim sukun. Kemudian lam yang banyak sukunnya, ada lam ya. Ini juga harus tekan cepat. Tidak boleh ame. Ya. Amrona, mari. Alhamdu. Ini tekan cepat namanya. Semuanya akan begitu. Terus sampai beberapa huruf, kemudian ada huruf yang tidak seperti itu, yaitu huruf qalqalah pada halaman 23. Ya. 23 ini huruf qalqalah. Jadi yaitu huruf ba, jim, dal, to, kof, atau mudahnya dibaca baju di toko. Nah, otok bu jadi boleh saja. Ini namanya huruf qalqalah. Ketika disukun harus dikolkolahkan. Bagaimana cara membaca qalqalah? Abe, wabah, mari. Harus dipantulkan. Abe. Kok itu namanya qalqalahnya dikorupsi. Jadi nah, cara membaca qalqalah harus nafas dan suara ditekan ya. Ditekan terus dipantulkan, dipantulkan ya. Jadi kalau tidak ditekan, tidak dipantulkan, bukan qalqalah. Qul huwallahu ahad. Nah, bukan qalqalah itu ya. Namanya pepat itu. Harus ahad. Memang harus dilatih untuk menyendalkan, memantulkan ini. Jadi aku, nah, semuanya harus disendalkan. Soruna, ajrahu, ajbaroha, amahu, aqwataha. Nah, semuanya begitu ya. Jadi huruf 5 ini ada namanya sifat qalqalah. Jadi ini mulai ini anak kalau ada huruf qalqalah sukun harus dipantulkan. Jangan sampai guru kurang sidik dah apa-apa. Nah, harus subhanaka, banyak enggak? Subhanaka harus diingatkan ya. Kemudian di samping qalqalah seperti saya terangkan tadi adalah ta dan kaf. Ini ada tambahan cara membacanya tersendiri. Jadi kalau ta harus nafasnya banyak yang keluar, kalau qalqalah nafasnya harus ditahan. Jadi ta, ti, tu, tat, ka, ki, ku, kak. Nah, ini kalau sukun at ditekan dulu baru ada nafas keluar. Tapi kalau qalqalah ditekan dulu ada suara keras ya. Ya. Jadi itu cara membaca ta dan kaf. Jadi qalqalah sama ta dan kaf ini ada tambahan. Kalau ta dan kaf namanya tambahan nafas. Kalau qalqalah suara keras. Setelah kita kenalkan sukun, kita kenalkan dengan tasdid. Allafa, mari. Tasdid itu sama dengan sukun, cuma huruf yang disukun dengan sesudahnya ini sama hurufnya atau huruf double, huruf yang sama. Karena hurufnya sama dihilangkan satu. Kemudian sukunnya diganti dengan tasdid. Jadi tasdid itu mestinya menunjukkan bahwa itu aslinya huruf 2, yang pertama sukun. Karena sama sukun, bacaannya sama. Bagaimana cara membaca sukun tadi? Ingat? Tak.
tekan cepat, tekan cepat, itu diingat-ingat. Baca sukun harus tekan cepat. Nah, ada anak kalau bacanya tidak tekan cepat, jadi ingat sukun harus tekan cepat. Ini juga begitu. Allah, 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 tidak boleh Allah, Allah, tidak boleh ya. Setiap tasdid nanti kecuali apa ada. Jadi semuanya harus tekan cepat. Alladzina li Allah la allakum, tidak boleh la allakum. Nah, taqabbal matta'tu yabussu yatafajjaru, semuanya tekan cepat ya. Faddola tepat hittotun, kecuali ya baru diterangkan. Mim tasdid amma, nun tasdid anna. Mari mim tasdidnya dibaca dulu. Mim tasdid amma, nun tasdid. Di situ ada keterangan nun dan mim tasdid harus dibaca dengung yang lama. Lama itu maksudnya sekadar satu alif atau dua harokat. Jadi ukuran lamanya lamanya dengung itu sama semuanya. Nun apa? Dua harokat atau satu alif. Jadi kalau kita hitung dengungnya saja itu satu alif. Amma, jadi amma, anna, itu cara menghitungnya. Cuma kalau menghitung dengungnya saja itu agak repot. Maka cara menghitungnya huruf sebelum dan sesudahnya ikut dihitung. Berarti ditambah huruf 2. Berarti 4 harokat. Anna, berarti dengungnya 2. Amma, dengungnya 2 harokat ya. Jadi itu namanya dengung itu lamanya 2 harokat. Maka bacaannya harus ditahan dulu. Amma anna, bacanya kok amma anna, itu namanya korupsi dengung ya. Wa imma innama ka'annahunna fa'atimmu bijahannama musamman. Nah, semuanya harus satu atau satu alif. Jadi jangan sampai membaca dengung melebihi dari satu alif. Ya kira-kiranya begitu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau apa yang kiroah itu ya mengikuti lagu sampai beberapa harokat itu melebihi. Kemudian kita lanjutkan dengan hamzah wasol. Terangkan kepada anak kalau ada alif di tengah ya, bertemu sukun dan ada tandanya shad. Ini kalau Quran dari Arab mestinya. Kalau Indonesia dikorupsi ini ya. Itu dianggap tidak ada. Jadi walhamdu, mari dibaca dulu. Jadi ditunjukkan bahwa ini namanya hamzah wasol. Alif disebut hamzah wasol kalau di atasnya ada kepala shad kecil, yaitu kalau di tengah artinya tidak di permulaan, alifnya dianggap tidak ada. Tulisannya wal dibaca wal karena dianggap tidak ada. Sebab apa dianggap tidak ada? Hamzah wasol di tengah, itu alasannya ya. Sebabnya apa? Hamzah wasol di tengah, karena di permulaan dibaca alhamdu dibaca, tapi kalau di tengah ada wawunya sebelumnya atau diwasolkan dengan sebelumnya menjadi walhamdu ya. Jadi maksudnya di tengah itu tidak harus tengah pas, pokoknya tidak di permulaan, itu berarti di tengah, dan itulah hamzah harus dihilangkan. Maka anak dengan itu akan bisa membaca wal basara wal fuada fastajaba fa'budu dan seterusnya. Kemudian
huruf mat yaitu alif, wawu dan ya apabila diikuti hamzah, boleh diikuti atau bertemu hamzah wasol, atau yang dimaksud hamzah wasol alif yang tidak dibaca, dianggap tidak ada. Jadi mat yang sebelum hamzah wasol atau mat bertemu hamzah wasol, mat itu wawu, ya dan alif dianggap tidak ada. Dzul jalali, mari. Jadi ada mat dzul, nah, maksudnya panjang, tapi karena bertemu hamzah wasol dianggap tidak ada, maka akan bisa membaca bi'sa mashtarau bihi inna fi ikhtilafi. Coba kita perhatikan wa atimmul hajja, atimul hajja, wa atimul hajja, berapa huruf yang tidak terbaca itu? 1, apa 2, apa 3, apa 4? 3, apa itu? Wawu. Wawu tidak dibaca atau dianggap tidak ada karena apa? Huruf mat bertemu hamzah wasol walaupun ada penyekatnya ya. Alif pertama tidak dibaca karena apa? Masih ingat tadi? Alif sesudah wawu sukun, sesudah wawu sukun alif dihilangkan. Alif kedua tidak dibaca karena hamzah wasol di tengah, harus ada di tengahnya, kalau di permulaan kan dibaca. Nah itu untuk apa, supaya lebih mantap ada alasannya. Sekarang halaman 39, wattaba'a, mari. Jadi kalau tadi alif diikuti tasdid, tadi alif diikuti sukun, sekarang alif diikuti tasdid sama dengan alif diikuti sukun, dianggap tidak ada kalau di tengah kalimat ya. Kemudian bila sebelum alif atau sebelum hamzah wasal ada mat, matnya juga dianggap tidak ada, atau mat bertemu hamzah wasal ya dianggap tidak ada. Maka ini sama dengan tadi wal, ini wattaba'a. Kita lanjut halaman 41. Terangkan kepada anak bahwa lam yang tidak ada harokatnya dianggap tidak ada. Itu supaya mudah ya. Karena apa? Karena ini lam ta'rif sudah diidhamkan kepada huruf sesudahnya dan huruf sesudahnya ditasdid, lamnya tidak diberi sukun. Nah, untuk anak-anak mudahnya kalau ada lam tanpa harokat dianggap tidak ada, dia sudah bisa membaca arro karena arro-nya sudah tasdid. Ar-Rahmanu, mari. Jadi lam tidak dibaca atau dianggap tidak ada, sebabnya tidak ada harokatnya, alasan untuk anak-anak ya. Kita lanjutkan wasyamsi, mari. Tadi sudah kita terangkan bahwa lam yang tanpa harokat dianggap tidak ada. Nah, lam yang sebelumnya alif atau al, ini lam yang tadi tidak dibaca itu sebelumnya adalah alif lah. Alifnya ini juga alif hamzah wasol. Kalau hamzah wasol di tengah juga tidak terbaca. Sebelumnya kalau ada mat, matnya juga dianggap tidak ada. Maka bacaannya pendek. Wattini wazzaituni wa ilar rasuli, wa ilar karena bertemu hamzah wasal dibaca wa ilar rasuli. Walas syahra menjadi pendek, tidak walas tapi walas syahra. Karena apa? Karena bertemu hamzah wasal. Coba kita perhatikan wa aqimus sholata, huruf berapa yang tidak terbaca itu?
Satu, apa dua, apa tiga, apa empat? Empat. Pertama adalah wawu tidak terbaca karena huruf mat bertemu hamzah wasol. Alif pertama tidak dibaca karena sesudah wawu sukun. Hamzah alif kedua tidak dibaca karena hamzah wasol di tengah. Kemudian lam tidak dianggap tidak ada karena tidak ada harokatnya. Alhamdulillah ya. Kita selesai juz 3, kita baca bagian akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani fakanat saroban. Nat saroban ini ada hamesnya dan ban harus dibaca apa adanya karena belum kenal waqaf. Coba kita ulangi. Wasuyyiratil jibalu fakanat saroban alladzina amanu taba'ul haqqa rabbuna rahmanul musta'anu alladzina yalmisunal mutawwi'ina dengungnya kurang itu. Coba diulangi. Ma yumsikuhun in sadaqallahul azim ila arwahihim al-fatihah.